Shalom, selamat siang saudara semuanya. Senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama berbakti, bersama-sama mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita baru masuk ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, karena Dia adalah Allah kekuatan kita. Haleluya. Kita bersama-sama mau memuji Tuhan. Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Haleluya. kuasa, Bapa yang baik dan penuh kasih yang kami kenal di dalam nama Yesus. Kami datang kepadamu pada hari ini, hari Tuhan yang kudus,
dengan hati yang penuh bersyukur dan kerendahan hati. Kami bersyukur atas karunia-Mu yang tak berkesudahan, atas nafas kehidupan yang Engkau berikan, dan atas kesempatan untuk berkumpul sebagai umat-Mu di rumah ibadah ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang Esa, kami memuji Engkau karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus di kayu salib. Pada hari Minggu ini kami mengenang kebangkitan-Mu yang mulia, yang menjadi dasar iman kami. Kuatlah kami dalam perjalanan rohani kami, agar kami dapat hidup sebagai saksi-Mu di dunia ini. Roh Kudus yang Maha Suci, penuhi hati kami dengan api-Mu yang menyala-nyala. Bimbinglah ibadah kami siang ini, supaya segala puji-pujian, doa, dan penyembahan kami naik sebagai persembahan yang harum di hadapan takhta Bapa surgawi. Tuhan yang adil dan penyayang, kami berdoa bagi seluruh jemaat yang hadir di sini. Lindungilah kami dari segala yang jahat, berikan kami damai-Mu, dan berkati kami dengan hikmat-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, yang sedang berduka, dan jauh dari-Mu. Biarlah anugerah-Mu yang penuh kuasa menyentuh hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan bagi semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Sampaikan tangan saudara, kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit
kekuatan buat kita. Biarlah kita mengatakan Aba Bapa, karena Dia adalah segalanya buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menjamah hati kami, membuka hati kami Tuhan. Haleluya. Untuk menerima firman-Mu. Baba
pujian yang begitu indah yang mengingatkan kami dan terus mendorong kami menjadi hamba yang setia kepada-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, ajari kami setia dalam segala perkara yang Tuhan ingin dan Tuhan mau kami setia. Setia di dalam belajar firman-Mu, setia di dalam melakukan firman-Mu, setia di dalam mengikut Engkau, dan setia di dalam seluruh hidup kami Tuhan, agar hidup kami makin hari makin serupa dengan Engkau. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, minta berkat untuk firman-Mu pada siang hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Selamat siang semuanya. Kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24. Minggu ini adalah minggu yang terakhir. Belum terakhir sebetulnya, masih ada minggu depan sekali lagi untuk kita mengenang kebangkitan Tuhan Yesus dan 40 hari sebelum Dia naik ke surga. Tepatnya acara atau peringatan kenaikan Yesus ke surga itu kurang lebih 14 Mei. Jadi hari ini kita masih ada dalam suasana di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kita membaca dari Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 49. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Yang tidak bawa kitab di lembaran belakang ada, bagus ya, di halaman belakang ada ditulis. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, siapa mereka? Jadi kalau kita membaca di dalam pasal atau ayat-ayat sebelumnya, ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang tidak termasuk dari 11. Jadi murid Tuhan Yesus bukan hanya 11, bukan hanya 12, tetapi di luar itu ada murid-murid di lingkaran yang lebih luas. Ada 2 orang yang tidak disebutkan namanya dalam perjalanan ke Emmaus. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus muncul dan ikut berbicara kepada mereka. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu Tuhan Yesus. Setelah mereka bercakap-cakap dan mereka duduk bersama, Tuhan Yesus membagi-bagikan roti dan mengatakan, makanlah, inilah tubuhku. Mereka jadi ingat dan seolah-olah ada selaput yang gugur dari mata mereka, 2 orang tadi, dan mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Kemudian 2 orang ini kembali ke Yerusalem, memberitahukan kepada 11 murid yang berkumpul, dan murid-murid juga menceritakan bahwa Yesus sudah datang dan menjumpai Thomas. Dan mereka juga membicarakan, 2 orang ini berbicara bahwa mereka sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Maka kelanjutannya ayat 36. Dan sementara mereka, siapa itu mereka? 11 murid ditambah 2 tadi yang dari Emmaus, bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kita mengamati salah satu ciri pada waktu Tuhan Yesus menemui murid-muridnya setelah kebangkitannya, dia selalu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Shalom laka, atau eirene di dalam bahasa Yunaninya. Artinya Tuhan Yesus menyapa mereka dengan kata shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Ya, jadi pada waktu pemimpin pujian atau pembicara atau siapa berkata shalom, artinya saya sudah menerima damai sejahtera dan karena itu saya membagikan damai sejahtera. Ya, itu namanya shalom. Jadi pastikan saudara datang ke sini dengan membawa damai sejahtera.
Bukan tadi berantem di tengah jalan lalu masuk gereja dan berkata shalom. Ya, shalomnya siapa? Ya. Shalom, saya menerima shalom dari Tuhan. Saya membagikan shalom kepada saudara semua. Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? 39, apa kata Tuhan Yesus? Lihatlah tanganku dan kakiku. Terus, aku sendirilah ini terus. Rabalah aku dan lihatlah. Bukan hanya melihat tetapi meraba. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Sepotong ikan goreng. Jadi makan ikan itu alkitabiah. Karena murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus makan ikan goreng. Kapan-kapan kita adakan makan ikan di Redondo Beach. Makan ikan goreng. Pertanyaannya, loh, Yesus kan sudah bangkit, kok makan ikan goreng ya? Ya kan, Yesus sudah bangkit kan, kok makan ikan goreng? Apa maksudnya? Nanti dijelaskan. Terus kemudian ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Sini dulu kita berhenti, nanti dilanjut bagian yang kedua. Jadi kita melihat di sini bahwa setelah Yesus bangkit dari kubur, bangkit dari kematian, rupa-rupanya murid-murid walaupun mereka sudah mendengar, mereka sudah melihat, rupa-rupanya mereka masih ragu. Walaupun Yesus sudah menemui mereka sekali, mereka masih ragu. Tadi betul nggak ya Yesus itu sudah bangkit? Nah ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalau Yesus berkata bahwa dia bangkit dan murid-muridnya masih belum ragu, sedangkan Yesus tiba-tiba naik ke surga, maka artinya Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya di dalam keraguan. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus ingin memangkas habis keraguan di antara murid-muridnya. Sehingga kalau kita melihat, yang pertama, Thomas sudah ditemui oleh Tuhan Yesus. Dan Thomas berkata, aku percaya ya Tuhanku, bahwa engkau sudah bangkit, engkau hidup kembali. Itu yang dikatakan Thomas. Dan murid-murid yang lain pun juga percaya. Namun kepercayaan itu belum terlalu kuat. Sehingga kalau kita membaca, Yesus harus mendatangi murid-muridnya lagi dan berkata, mari lihatlah. Kita melihat di sini bahwa Yesus membuktikan kalau dia benar-benar hidup. Dan bukti yang diberikan apa? Satu, bukti fisik. Lihat. Bukan hanya lihat, disuruh meraba. Berbahagialah, Tuhan Yesus berkata, kamu sudah melihat dan percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat dan percaya. Kadang-kadang kita kepingin ya Bapak Ibu, aduh gimana ya, kapan ya saya bisa ketemu lihat Tuhan Yesus, barangkali dalam mimpi dan sebagainya, dan sampai hari ini kita tidak pernah ketemu. Tetapi tidak apa-apa. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia hidup dengan visual. Dia memperlihatkan tangannya dan kakinya.
Bahkan ayat 42 sampai ayat 43 dikatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Kenapa Tuhan Yesus kok makan ikan goreng? Karena murid-murid berpikir bahwa Tuhan Yesus itu hantu atau roh yang gentayangan. Nah, roh kan tidak mungkin makan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, ada nggak makanan? Sehingga murid-muridnya menyediakan ikan goreng, dan Tuhan Yesus mengambil dan memakannya. Kalau begitu pertanyaannya, Tuhan Yesus kan bangkit dari kubur. Pakai tubuh apa Tuhan Yesus bangkit dari kubur? Nah, seringkali kita berpikir waktu Yesus bangkit dari kubur itu adalah roh, hanya sekedar roh yang gentayangan. Tetapi jawabannya kita dapat di Alkitab bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dia mengenakan tubuh kebangkitan. Luka bekas paku yang disalib, tubuh yang disalib itu masih ada. Artinya tubuh itu bisa dilihat. Dan bahkan Tuhan Yesus berkata, rabalah. Artinya tubuh itu bisa diraba. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita membaca bahwa tubuh kebangkitan ini walaupun bisa dilihat, walaupun bisa diraba, tetapi tubuh ini bisa melewati tembok tanpa harus membuka pintu. Dan tubuh ini bisa makan, walaupun tidak harus makan. Beda ya. Bisa makan, bisa minum, tetapi tidak harus makan dan tidak harus minum. Artinya, kalau bisa makan, Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus makan ikan goreng? Untuk menunjukkan, meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa kebangkitan itu adalah kebangkitan yang utuh. Sehingga pada waktu Yesus nanti naik ke surga, dia adalah Tuhan yang naik ke surga dengan tubuh kebangkitan. Loh, katanya tubuh dan darah tidak mewarisi kerajaan surga. Betul, tubuh dan darah ini tidak mewakili kerajaan surga, tidak mewarisi kerajaan surga. Sehingga tubuh ini harus mati dan dikubur. Dan nanti kalau yang terjadi kebangkitan orang mati bagaimana? Kenapa harus terjadi kebangkitan orang mati? Sebab Allah menciptakan Anda dan saya sebagai manusia yang utuh, tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu kita mati, tubuh yang berasal dari debu akan kembali kepada debu, tetapi roh yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Terus tubuhnya kemana? Nah, Alkitab berkata, pada waktu tanda diberi, maka Allah akan membangkitkan. Membangkitkan maksudnya apa? Tuhan akan memberikan tubuh yang baru. Kenapa? Karena Allah mau Anda dan saya tinggal di sorga itu sebagai manusia yang utuh. Dan tubuh yang kita kenakan adalah tubuh yang baru, bukan tubuh yang sudah ada di kuburan. Pernah lihat orang yang sudah di kuburan 40 tahun? 30 tahun? 20 tahun? Belum pernah ada yang lihat. Apakah tubuhnya masih utuh? Wajahnya masih cantik jelita? Tubuhnya hancur. Tubuhnya hancur. Nah, tubuh apa? Tuhan menggantikan. Tuhan menggantikan tubuh yang sudah hancur itu, digantikan dengan tubuh yang baru. Ada orang yang bilang, Pak, kalau mati jangan dikremasi. Kalau dikremasi itu nanti kalau kebangkitan tubuhnya hilang, nggak ada tubuhnya. Nah, kalau orang yang naik pesawat, pesawatnya meledak, terus tubuhnya pakai tubuhnya siapa?
Sampai hari ini ada orang yang masih insist seperti itu. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi tubuh dan darah ini adalah tubuh yang sudah berdosa, yang tidak akan kembali ke surga. Karena untuk ke surga, tubuh dan darah tidak mewarisi kerajaan surga. Makanya Allah memberikan tubuh yang baru untuk kita boleh bersama-sama dengan Dia di dalam tubuh kemuliaan. Kalau Anda membaca kitab Wahyu, dikatakan di sana ke 40 ya? 40 atau 24? 40 ya? 40 tua-tua, betul ya? 40 tua-tua itu tersungkur di hadapan Tuhan. Betul ya? 40 ya? Di kitab Wahyu. Katanya tadi 24. 24. Percaya sama dia aja. Ke 24 tua. Ya 24 karena selalu kelipatan 12. Karena 12 itu 12 suku. Ya, kelipatan. Para tua-tua itu tersungkur. Lah kalau tersungkur cuma roh, terus tersungkurnya terus gimana? Silakan baca kitab Wahyu. Pasal yang keempat, 5, 6. Tua-tua itu tersungkur di hadapan Tuhan. Terus dia mereka melemparkan mahkota mereka. Loh lah, kalau melemparkan mahkota, kalau roh terus rohnya pakai mahkota, rohnya roh apa yang pakai mahkota? Nah, yang benar kita akan mengenakan tubuh, tapi bukan tubuh sekarang ini. Jadi Pak Teddy, nanti Pak Teddy bukan kayak begitu. Pak Teddy bukan kayak begini. Pak Teddy akan mengenakan tubuh yang baru. Tubuh apa? Tubuh kemuliaan. Anda bisa baca di kitab Wahyu. Kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Kenapa? Karena kita diciptakan utuh. Roh dan tubuh kemuliaan yang menjadi satu, di mana kita menyembah Tuhan selama-lamanya. Tapi tubuh yang akan kita kenakan bukan tubuh seperti ajaran di kitab lain. Tubuh yang akan menikah, ya menikah dengan 72, bukan menikah, ketemu 72 bidadari, gadis dan sebagainya. Itu di dalam dunia. Sorga yang ada di dalam Alkitab bukan di bumi. Kalau kitab lain, kenapa mereka? Jadi zaman mungkin begini Bapak, saya bukan sedang mocking, bukan sedang merendahkan ya. Tetapi ajaran agama lain, sorga itu di bumi. Ajaran Alkitab, sorga itu bukan di bumi. Bahkan Alkitab berkata kita akan tinggal di LB3, langit baru dan bumi yang baru. Di mana tempatnya? Di atas, bukan di dunia ini. Itu sebabnya kita tidak mempercayai ajaran seperti itu. Bahkan di ajaran agama lain disebut surga itu ada dua, surga premium dan surga reguler. Loh, ini benar. Surga reguler itu surga premium itu ketemu 72 bidadari dan setiap hari berhubungan seks dengan mereka, itu premium. Kalau yang reguler itu dikasih dan boleh makan apa saja yang kita mau, makanan yang enak-enak. Terserah saudara mau premium atau reguler. Terus nanti ada kartu membershipnya juga, ada mileage-nya juga. Sudah kok beli bensin dapat 1 poin dan sebagainya. Terus kacau kabeh. Surga kita bukan kayak begitu. Itu sebabnya Yesus bangkit dari kematian dan nanti naik ke surga dengan tubuh itu. Dan nanti kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. 1 Korintus 15. Jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka tidak ada kebangkitan orang mati. Dan sia-sialah imanmu, dan sia-sia kamu mengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama yang kita pelajari kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, supaya Anda dan saya itu yakin, tidak ada lagi keraguan bahwa Allah yang kita sembah, Yesus firman yang jadi manusia, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dan Dia bukan Tuhan mitos, Tuhan yang ada di dalam dongeng, dan Tuhan yang tidak pernah ada. Dia adalah Tuhan yang hidup, selama-lamanya hidup. Sebab itu kita menyanyi, sebab Dia hidup,
ada hari esok, sebab Dia hidup, ku takkan takut. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, ya Bapa Allah kami yang hidup, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, maka disitulah kita sedang menyembah Tuhan dan mengikut Tuhan yang benar-benar hidup. Dan karenanya kita harus hidup. Jangan seolah-olah Yesus itu masih mati. Bagaimana hidup dengan sikap Yesus itu sepertinya masih mati? Satu, punya rasa takut yang berlebihan. Ini takut, itu takut. Tidak usah takut, Bapak Ibu. Anda mau tinggal di mana saja nggak usah takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Ada yang takut dipulangan ke Indonesia? Ngapain takut? Di Indonesia tempe malah murah. Ya kan? Di Indonesia itu tempe murah-murah malah. Di sini coba beli tempe, mahalnya nggak kira-kira. Itu tanya Lili yang baru pulang dari Indonesia. Orang kalau pulang dari Indonesia itu wajahnya segar-segar. Makanya saya bilang tadi sama Pak Yusuf, coba kamu sekali ikut istrimu kalau ke Semarang, jangan sendirian terus. Sekali ikut, biar sama-sama mudanya. Nggak usah takut. Kenapa takut mesti pulang? Kenapa? Nggak usah takut. Ada yang mau ke Israel, ini sudah buka lagi Israel. Dia masih takut. Orang Amerika itu takut bom. Orang Indonesia bom malah dicari mana bomnya, mana bomnya. Orang Amerika dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Nggak usah takut. Hidup dan mati miliknya Tuhan. Kalau sudah waktunya mati, ya mati, pulang. Minggu ini saya menghadiri 3 funeral dan memorial service ya. Yang 2 sudah lanjut, 1 87, 1 kira-kira sama. Yang 1 umurnya baru 53 ya, ada 10 lebih. Orang bilang, kenapa dia meninggal? Ya, karena cancer. Mulai hari ini kalau bilang dibalik, jangan bilang meninggal karena cancer. Kenapa meninggal? Sudah selesai waktunya, tugasnya sudah selesai. Kenapa cancer? Ya, itu hanya alat Tuhan saja. Tuhan bisa pakai cancer, Tuhan bisa pakai sakit penyakit yang lain. Ada yang kecelakaan, ada yang lain-lain. Bahkan ada yang baca koran meninggal. Terus tanya, kenapa kok meninggal? Dia meninggal karena baca koran. Terus orang takut baca koran, ya keliru sudah. Meninggal itu sudah ada lagunya. Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba. Saatnya telah tiba itu kapan? Tiap-tiap orang beda-beda. Ada yang baru 7 tahun meninggal, ada yang 2 bulan meninggal, ada yang 1 hari meninggal, ada yang sudah 95 nggak meninggal. Kita hidup di dalam dunia yang rusak. Kita semua harus MATI. Saudara mau didoakan, doakan kesembuhan, doakan kesembuhan. Ya, sampai kapan didoakan kesembuhan? Apa ya kita itu nggak mati-mati kan? Hidup di dunia yang kayak begini sudah mau tinggal terus, nggak mau mati. Nggak bosan-bosan kok tinggal di dunia ini. Kalau sudah waktunya pulang tuh kita tutup mata di bumi, kita buka mata di surga. Kenapa? Karena Yesus hidup. Kalau kita nggak ikut Tuhan Yesus, nggak ada kehidupan. Patutlah kita ragu-ragu.
patutlah kita berkata, semoga diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Itu kan semoga diterima. Kalau nggak diterima, gimana? Daftar lagi. Itu pun kalau diterima, ya kan? Daftar terus. Semoga jalannya dilapangkan. Itu kalau lapang. Kalau nggak lapang, dibongkar lagi. Tapi kalau kita tutup mata di bumi, buka mata di surga, kita bersama dengan enak dong ikut Tuhan Yesus. Jadi jangan mau ninggalkan Tuhan Yesus. Jangan ada yang terpikat oleh hal-hal yang lain dan ninggalkan Tuhan Yesus. Jangan. Karena ikut Yesus itu sudah pasti kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Nggak ada yang lain yang disembah, diikuti manusia yang tetap hidup kecuali Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya 40 hari. Didatangi semua supaya meyakinkan bahwa dia hidup, supaya kita hidup. Bukan hidup seperti Tuhan itu mati. Jadi kematian bukan akhir cerita. Jangan putus asa. Jangan gampang putus asa. Gagal di sini gak apa-apa. Gagal itu bagian hidup. Amin. Gagal itu bagian dari kehidupan. Kalau Anda sukses terus, Anda itu sombong. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita gagal. Betul ya? Gak apa-apa. Masih ada harapan. Gagal hari ini, gak apa-apa. Masih ada harapan. Gagal ini, gak apa-apa. Masih ada harapan. Jangan gampang putus asa hadapi segala sesuatu. Jadi harapan kita ada di atas tahta. Dan kita harus berani melangkah dengan iman. Yang kedua, kita membaca ayat 44. Ayo kita baca lagi ya. Lalu ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ini kalau Anda baca ayat 27, Tuhan Yesus juga bilang hal yang sama kepada murid-murid Emmaus tadi. Jadi Tuhan Yesus berkata, kenapa kamu itu ragu-ragu? Sudah tertulis kan di dalam kitab Nabi-Nabi, dalam kitab Mazmur, dalam kitab Taurat, semuanya berbicara tentang Yesus. Jadi kita tahu perjanjian lama itu adalah berbicara tentang Tuhan Yesus. Kemah Tabernakel berbicara tentang Tuhan Yesus. Bait suci berbicara tentang Tuhan Yesus. Perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah perjanjian berbicara tentang Tuhan Yesus. Bahkan para nabi menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Khususnya Nabi Yesaya menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Yesaya 52, 59 menubuatkan tentang Dia yang semaraknya pun tidak ada, Dia yang diremukkan, Dia yang disalibkan untuk dosa dan pelanggaran kita. Semuanya sudah bicara tentang Tuhan Yesus. Kemudian ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, menarik di sini dikatakan, jadi pertama Yesus menampakkan diri untuk meyakinkan mereka sampai 40 hari, bukan 3 hari, 40 hari supaya mereka yakin betul-betul. Itu sebabnya mereka tidak takut mati. Kalau Anda belajar murid-murid Tuhan Yesus, semuanya matinya martir. Mati martir adalah mati dibunuh sebagai saksinya Tuhan Yesus. Jadi
Mereka nggak takut mati. Kenapa? Karena mereka sudah yakin dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka meraba dan mereka tahu Tuhan Yesus yang disembah diikuti mereka adalah Tuhan yang bangkit naik ke sorga. Mereka pun tidak takut untuk mati. Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, dia tidak takut mati. Karena semua kita harus. Yang kedua, kita belajar di sini bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk mengajar. Ini loh, aku itu sudah dinubuatkan di kitab para nabi. Mazmur berbicara tentang aku, dan juga Taurat bicara tentang aku. Maka kita berkata, maka seketika itu juga mereka, pikiran mereka, pengertian mereka dibuka, dan mereka mengerti kitab suci. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan, bahkan perjanjian lama menyatakan bahwa Mesias harus menderita, harus bangkit, dan berita harus diberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Yesus tidak hanya ingin murid-muridnya mengalami dia. Yesus tidak hanya ingin murid-muridnya melihat dia dan meraba dia. Tapi Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya juga mengerti tentang itu. Nah, gereja masa ini seringkali mengutamakan pengalaman tanpa pengajaran dan pengertian. Udah pokoknya iman aja. Kalau ketemu ayat yang susah, sudah pokoknya iman aja. Sudah nggak usah tanya-tanya, ya kan? Kalau tanya-tanya sudah beriman aja. Nanti ketemu Tuhan Yesus tanya langsung ke sana. Ada banyak sekali orang. Nah, pengalaman itu penting, Bapak. Penting. Tapi pengertian itu juga penting. Dan pengertian itu bukan dosa. Seringkali di dalam gereja-gereja diajarkan jangan pakai akal, pakai iman. Loh, kalau akal tidak ada, buat apa Tuhan ciptakan akal? Nah, itu sebabnya kita harus belajar, tidak boleh berhenti belajar. Karena Tuhan menghendaki supaya kita bukan hanya sekedar percaya, tapi kita belajar untuk mengerti. Setelah mengerti, jangan hanya mengerti di otak saja, tapi kita mengerti, kita tahu, dan kita diubahkan oleh pengertian dan pengetahuan itu. Jadi jangan hanya jadi orang Kristen, ya sudah pokoknya saya percaya Yesus masuk surga, haleluya, haleluya. Terus gimana Om? Belajar nggak Om? Nggak bisa Pak, saya ini sudah, maaf ya, sudah berkurang pengetahuan saya. Jadi nggak bisa, malas belajar. Kita semua harus belajar, jangan alergi sama pemahaman Alkitab. Jangan alergi sama studi Alkitab. Jangan alergi sama pendalaman Alkitab. Nah, kalau pendalaman Alkitab, betul-betul Alkitab itu didalami. Jangan judulnya pendalaman Alkitab, ujung-ujungnya kebaktian. Loh, kalau pendalaman Alkitab, ya pendalaman Alkitab. Kalau perlu nyanyinya nggak usah panjang-panjang, saudara. Sudah minggu, kebaktian, khotbahnya nggak bisa panjang-panjang, betul ya? Sudah minggu, saya di Indonesia itu khotbah gini Bapak Ibu. Pak, kalau khotbah jangan lama-lama Pak. Kalau bisa 15 menit saja. Paling lama 20 menit. Terus belajar apa? Apa yang dipelajari? Sudah Senin sampai Sabtu sibuk kerja, nggak pernah pegang Bible. Kalau di gereja, Pak, jangan lama-lama Pak ya. Kalau bisa 15-20 menit aja. Terus nanti ada acara pendalaman Alkitab, nyanyinya panjangnya nggak kira-kira. Ada yang mau bersaksi sudah? Ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada pun dipaksa-paksa. Ada yang mau bersaksi sudah? Tidak ada? Nanti ada yang terus saya sebetulnya saya tidak mau bersaksi saudara. Tapi karena tidak ada yang bersaksi, jadi saya bersaksi saja. Jadi saya tidak mau bersaksi saudara. Saya mau menyanyi saudara ya. Tapi tolong jangan dengar suara saya. Lah terus dengar suaranya siapa? Iya dong. Yang gitu-gitu Bapak Ibu dibuang. Itu basa-basi. Bible study ya Bible study. Artinya apa? Gunakan waktu 1 jam ya. 1 jam belajar Alkitab.
dikupas tuntas. Ini maksudnya apa ini? Apa ini kebangkitan orang mati? Mengenakan tubuh yang baru ini bagaimana ini maksudnya? Dipelajari. Sudah apa? Bahasa roh. Dikupas di situ. Apa tuh bahasa roh itu? Dan bagaimana prakteknya? Jadi nggak di gereja berantem ribut-ribut gara-gara bahasa roh. Karena di Bible study kita nggak pernah belajar hal seperti itu. Itu namanya mengerti. Pengetahuan itu penting. Nah, orang Kristen kok ditarik, ayo sekolah Alkitab. Saya nggak mau jadi pendeta kok Pak. Lah pas sekolah Alkitab tuh harus jadi pendeta. Lia, kamu jadi pendeta? Enggak. Mau jadi istri pendeta. Ini nggak mau jadi pendeta, tapi belajar Alkitab, sekolah Alkitab. Istri saya enggak mau. Biasanya duduk belakang loh. Ini nggak mau jadi pendeta. Jadi pendeta itu susah Bapak Ibu. Banyak khotbah panjang dikritik, pendek dikritik, ya susah. Kemarin saya hadir di pemakamannya pendeta Joseph Tom, gurunya Pak Agus. Itu guru saya juga. Yang khotbah Pak Stephen Tom dari Indonesia. Jalannya sudah susah Bapak Ibu, pakai kursi roda, khotbah berdiri. KKR Bapak Ibu. Siapa yang datang? KKR. 1 jam lebih khotbahnya. Terus dia bilang gini, saudara-saudara, ini kali terakhir saya datang ke Amerika. Saya nggak akan pernah kesini lagi karena sudah tua. Saya nggak tahu sampai kapan saya hidup. Dan saya tahu khotbah saya ini kepanjangan. Saya nutup rangkaian khotbah saya di Eropa, di gereja apa, KKR apa. Tapi saya tidak pernah menyangka khotbah saya terakhir di Amerika itu menguburkan adik saya sendiri. Khotbah saya panjang, tapi saya rasa ini penting. Dan saya tidak suka khotbah yang pendek. Istri saya nyenggol-nyenggol, itu kayak kamu katanya. Karena pengajaran, ngajar, kita mesti belajar, patut belajar. Kadang-kadang heran juga ya di gereja itu kalau khotbah setengah jam itu sudah dibilang kepanjangan. Tapi kalau fellowship habis kebaktian bisa 3 jam kita itu Bapak Ibu. Betul ya 3 jam ya. Makanya saya kadang-kadang iri, cemburu sama orang-orang Advent. Tahu ya orang Advent, gereja Advent hari ke-7. Orang Advent ibadahnya bukan hari Minggu, hari apa? Ngapain mereka hari Sabtu? Jam 10 sudah di gereja. Kebaktian Sabat. Dengan firman Tuhan, nyanyi-nyanyi, kur dan sebagainya. Terus makan. Siang. Habis itu apa yang mereka lakukan? Kalau nggak salah mereka nggak makan ya kalau siang. Makan nggak? Nggak tahu ya. Saya belum pernah ikut sih. Tapi saya amati. Sebab mereka kalau pesan makanan itu untuk makan ya makan. Habis makan, mereka masuk ke kelas lagi. Masuk ke gedung lagi. Belajar firman. Namanya sekolah Sabat. Wow. Gitu. Ini model sinagog. Bapak Ibu kalau belajar tentang sinagog Yahudi, itu cara ibadah mereka kayak gitu. Jadi sinagog itu pertama-tama mereka membaca Torah ya, membaca perjanjian Tanakh ya, baca. Terus nanti diterangkan ya oleh rabainya itu. Terus nanti mereka ada yang namanya kolektor. Jadi kolektor itu orang Kristen belajar dari ibadah di sinagog. Karena waktu pertama-tama waktu mereka ibadah, mereka ibadahnya di Bait Allah dan mereka ya di sinagog. Nah, terus apa yang terjadi? Setelah mereka belajar, mereka pindah ke ruangan lain untuk mereka mengupas lagi Alkitab, belajar Alkitab. Nah, ini rupa-rupanya gereja Advent itu niru sinagog, Bapak Ibu. Rupa-rupanya begitu. Gereja Kristen ada berani nggak model begitu? Berani nggak model begitu? Banyak yang nggak berani. Kenapa? Ya, nanti kok itu pada pindah gereja lain. Nah, gereja Kristen kebanyakan habis makan-makan kok kursinya disingkirkan semua, melenggang patah-patah, digoyang-goyang, pica-pica. Artinya apa? Fisiknya yang dibangun, pengertian Alkitabnya nggak bertumbuh. Nah, kita harus berani bayar harga, Bapak Ibu. Ya, bayar harga sewanya juga.
Sewanya tambah ini kalau tambah lama. Tapi oke. Untuk pemahaman iman kita harus rela bayar. Kalau memang nggak bisa, hari lain Bapak Ibu. Betul Bible study. Kalau Bible study datang semua untuk belajar firman. Nyanyinya jangan banyak-banyak. Kalau mau nyanyi banyak-banyak di rumah sendiri-sendiri aja. Ya Bapak Ibu. Belajar firman. Karena kita harus dapat nutrisi yang baik untuk pertumbuhan. Ini pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia mendatangi murid-muridnya untuk mengajar dan mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu sudah mengerti kitab suci? Sudah mengerti kitab suci? Ada amin? Tuh. Coba yang tidak tahu belajar sama Pak Yohanes, karena dia bilang sedikit. Jadi yang enggak jawab. Kita harus belajar. Jadi kita enggak takut menghadapi ajaran sesat. Sekarang ini buka YouTube isinya orang khotbah, betul? Buka TikTok orang khotbah, dan khotbahnya aneh-aneh, macam-macam, khotbahnya lucu-lucu, aneh-aneh pokoknya. Nah, kalau kita tidak punya dasar firman, dari mana kita mau bertahan? Yang terakhir, ayat yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Pas bilang, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat itu. Yang terakhir, sudah diyakinkan. Yang kedua, sudah mengerti. Yang terakhir, diutus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk pertama menghapus, membuang, mengikis keraguan mereka. Yang kedua untuk mengajar mereka. Yang ketiga untuk mengutus. 3M. M1 mengikis keraguan, M2 mengajar, M3 mengutus. Jadi mereka diutus oleh Tuhan. Tuhan Yesus memastikan bahwa mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan setelah Yesus naik ke surga. Mereka bingung loh. Coba kalau nggak ada pengutusan, Yesus naik ke surga, terus Tuhan Yesus nggak tinggalkan apa-apa. Terus apa yang dilakukan murid-murid? Nggak tahu juga ya, kita mau ngapain ya? Bingung juga sih ya. Jadi pada waktu kita berhadapan dengan meja perjamuan seperti ini, Bapak Ibu, kita sebetulnya sedang diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia ada di dalam diri kita. Dia mengutus kita. Kita ada semeja dengan Dia, dan kita mengingat Dia yang mengutus. Bagilah, jadikanlah sekalian bangsa. Jangan biarkan kursi-kursi ini kosong, Bapak Ibu. Tarik jiwa. Jangan memindahkan gereja. Yang sudah ke gereja nggak usah dipindahin, ya. Kasihan pendetanya nanti nangis. Ya. Yang belum kenal Tuhan dibawa. Tarik orang baru datang dari Indonesia, bawa ke sini. Bapak Ibu, di hadapan kita ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Percayakah Bapak Ibu dan Saudara bahwa Yesus sudah mati bagi kita dan bangkit serta naik ke surga bagi kita? Hari ini kita akan makan roti dan minum cawan ini, anggur dari cawan ini, mengingatkan kita bahwa kita menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Mengingatkan bahwa kalau Dia sudah dibangkitkan, maka kita pun suatu hari nanti, kalau kita selesai tugas di bumi, kita tutup mata, kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya. Saya sebut kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah. Sebelum kami menjamah, memakan dan meminumnya, Tuhan tilik hati kami masing-masing. Biarlah kami semua menguji diri kami masing-masing. Hidup kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan, ya Tuhan. Hidup kami penuh dengan dosa dan ketidaklayakan. Tetapi
perjamuan ini justru mengingatkan kami akan kuasa darah Kristus yang menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran, dan kuasa tubuh Kristus yang menjadikan kami satu dengan Engkau. Karena Tuhan layakkan kami menerima perjamuan ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami terima. Amin. Silakan duduk. Roti yang terpecah bagiku, maka kau jadi anggur Makasih. tercurah bagiku, Makasih. maka kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagiku. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita ambil roti di tangan kita. Demikian juga Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akannya. Kita makan, ingat bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Mari ambil cawan minuman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Kita minum, ingat bahwa darahnya sudah menyucikan kita 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota. Kapan syukur dan hidup dalam kekudusan karena kasih Tuhan. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Kami disegarkan, dikuatkan untuk menghadapi bulan yang baru, bulan Mei 2026. Dengan percaya bahwa kami tidak takut apapun juga, sebab Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang bulan ini Tuhan menyertai kami. Sepanjang bulan ini apa saja bisa terjadi, tetapi kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan kita semua bersyukur berkata amin. Silakan duduk Tuhan. Terima kasih kepada Pak Jonas yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saudara tidak bosan ya, kita datang lagi kepada Tuhan dan kita mau berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kasih, dan Tuhan yang peduli pada manusia ya Tuhan, terutama kami yang sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan, biar akhirnya kami mau menyerahkan hidup kami, dan kami mau tergantung kepada Tuhan, dan kami mau berharap kepada Tuhan sampai kami bertemu dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga masih mengingat saudara kami yang mungkin sedang sakit ya Tuhan. Di dalam dunia ini kami masih merasakan sakit penyakit ya Tuhan, kesulitan dan kesusahan ya Tuhan. Tetapi kami masih percaya kepada Tuhan, dan kami masih berharap kepada Tuhan, karena Engkau peduli kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk George ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tono yang sakit leher ya Tuhan, dan saudara kami yang lain ya Tuhan. Kami percaya dalam recovery semua ya Tuhan. Yang sakit baik terbaring ya Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan, dan Tuhan tetap menjaga dan dengan kasih sayang Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih apabila kami selalu berdoa untuk ketenangan dan kedamaian dunia ini. Tuhan telah menjawab ya Tuhan. Biar akhirnya Tuhan ikut campur sekali lagi ya Tuhan, bahwa kami tetap ya Tuhan tidak takut menghadapi apapun yang akan terjadi, baik di Indonesia maupun di Amerika maupun di seluruh dunia ini. Kami serahkan Tuhan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya disuruh berdoa siapa supaya karena cepat. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan dijalankan, kita akan memberikan sebuah lagu. Ajarku Tuhan
anugerah dan kasih setia-Mu kepada kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas pemeliharaan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas berkat finansial kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami kembalikan hari ini kepada Engkau meskipun tidak banyak ya Tuhan, tapi biar Kau multiple dan biar Kau pakai untuk kerajaan surga ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami yang sudah memberi ataupun belum sempat untuk memberi. Biar Kau pakai tangan-tangan yang akan mengelola ya Tuhan persembahan ini ya Tuhan. Kau beri hikmat biar melalui persembahan ini ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Terima kasih telah datang. Cinita sudah lama gak ketemu. Johnny dan Hendra. Nanti minggu-minggu depan datang ya. Lagi ya. Jangan telat bangun. Oke, minggu depan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Leo Lim. Juga seperti biasa hari Jumat, hari Rabu ada Babes tadi bersama Pak Emil tentang arti rohani dan teologis dari huruf dan bahasa Hebrew. Jadi ini yang keempat, seri yang keempat. Kemudian untuk minggu depan adalah Hari Ibu, ada peringatan Hari Ibu dan acaranya ada choir, sebentar lagi kita latihan yang bapak-bapak. Dan juga yang masak minggu depan adalah hanya bapak-bapak. Enggak, saya rencananya mau masak ikan, tapi bukan ikan goreng, ikan bakar kali ya, ikan bakar. Jadi nanti kita koordinasi bapak, nanti kita koordinasi itu bapak-bapak mau masak apa yang sesuai mungkin. Dan juga ada hadiah khusus untuk ibu. Jadi boleh undang mereka yang jarang ke gereja, teman-teman yang jarang ke gereja atau yang tidak bergereja. Juga untuk hari anniversary, seperti tradisi kita, setiap Pantekosta, yaitu tanggal Mei 24, kita pengurus kemarin berdiskusi bahwa tahun ini kita akan merayakannya dengan sederhana karena kita melihat keadaan dunia, Hormuz masih tutup, harga oil masih makin naik, resesi, dan juga Iran dan Trump bilang mungkin akan likely akan perang lagi. Jadi kita mau merayakan tahun ini dengan sederhana, lebih sederhana. Jadi hari Minggu tanggal 24 di ruang ini, dan juga ada hari Pantekosta bersamaan, dan juga tapi tetap ada door press. Jadi undang teman-teman yang jarang ke gereja dan saudara-saudara kita. Gitu. Ada lagi pengumuman? Tidak ada. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Maranatha. Mari saudara, saudara bangkit berdiri. Tuhan datanglah, bersiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya.
Selasa besok akan ke Indonesia. Penyertaan Tuhan sempurna, Tuhan memberkati perjalanan, berikan tempat duduk yang terbaik, teman duduk yang terbaik, juga pelayanan yang terbaik, yang membawa Pak Hari selamat sampai di tujuan, tidak kurang suatu apapun juga. Kami doakan mama dari saudari kami Lili di Semarang yang terus dalam perawatan. Tuhan kami berdoa biar kehendak Tuhan dinyatakan, yang terbaik Tuhan sediakan bagi saudari kami Lili dan seluruh keluarga, sehingga Tuhan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan membawa anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, dan penghiburan sukacita Roh Kudus yang menyertai kami sekalian sampai selamanya. Amin. Kita bersatu.